Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahman Aditya dengan NIM 1111968 dari kelompok 2. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas TP. Yang pertama itu tipe pengkabelan yang biasa digunakan dan dapat digunakan untuk mengaplikasikan Windows. Yang pertama itu TIN Internet. TIN Internet atau TINET memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe pengkabelan lain, serta pemasangan komponennya lebih mudah. Yang kedua itu TIC Internet. TIC Internet atau TICnet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antar komputer dapat diperbesar, tetapi biaya pengadaan pengkabelan lebih mahal serta pemasangan relatif lebih sulit dibandingkan dengan TINET. Twisted Pair Internet ini terbagi menjadi dua, yaitu shielded dan unshielded. Shielded atau jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Yang keempat itu fiber optik. Menggunakan fiber optik biasanya perusahaan besar, dikarenakan harga dan proses pemasangan lebih sulit. Namun demikian, jaringan yang menggunakan fiber optik dari segi keandalan dan kecepatan tidak diragukan lagi. Yang kelima itu pengkabelan LAN menggunakan kabel UTP. Pengkabelan ini biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tipe strike over dan tipe crossover. Perlengkapan lain yang digunakan yaitu RJ45 sebagai penghubung ke port LAN card, crimping tool sebagai pemotong kabel, dan sekaligus penjepit RJ45 biar lebih kuat menahan kabel UTP, dan kabel tester untuk mengetes apakah kabel sudah berfungsi dengan benar. Yang kedua itu perbedaan kabel strike dan cross berdasarkan fungsinya. Kabel strike itu menghubungkan dua perangkat yang berbeda, contoh komputer dan switch, komputer dan router, komputer dan modem, modem dan switch, modem dan access point, router dan access point dan switch. Kabel cross itu menghubungkan dua perangkat jaringan yang punya fungsi sama, seperti komputer dan komputer, switch dan switch, hub, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu urutan kabel strike, cross, serta fungsi warnanya. Jadi kabel strike itu ujung kabel A dan kabel B itu sama, putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Sedangkan kabel cross itu dia ujung kabel A dan B itu berbeda. Jadi putih orange, putih hijau, orange hijau, putih orange, biru, putih biru, hijau orange, putih coklat. Dan fungsi warnanya itu yang orange berfungsi sebagai media penghantar paket data, putih orange berfungsi sebagai media penghantar paket data, hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data, putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data, biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara, putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara, coklat berfungsi sebagai mengantarkan tegangan DC, putih coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Cara kerja LAN tester dan urutan lampu. Cara menggunakan LAN tester itu pertama masukkan atau colokan konektor salah satu ujung kabel UTP pada port TX input tester. Masukkan colokan konektor ujung kabel UTP pada port RX anak tester yang kecil. Dan ketiga, LAN tester dan menggeser saklar posisi auto. Setelah kedua ujung kabel UTP dihubungkan pada LAN tester, jika lampu LED nomor 1 sampai 8 yang ada pada LAN tester menyala semua, maka bisa dikatakan kabel UTP tersebut tidak bermasalah dan siap dipasang. Kalau ada masalah salah satu tidak menyala, berarti kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah, maka harus dilakukan pengecekan kabel UTP dan konektor adalah pemasangan benar atau tidak. Urutan lampu kabel strike itu 1 sampai 8 sama, urutan kabel lampu cross itu 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.